Ernest. Oke, karena udah dicatat catatan bahasa Indonesianya, sekarang Kak Sigit akan mulai membahas ya dari apa yang udah kalian catat ya. Mari kita mulai belajar kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, catatan bahasa Indonesia Selasa 5 April 2022 tentang pembaca efektif. Nah, jadi kalian udah nulis nih di sini itu tentang membaca efektif. Membaca efektif itu maksudnya apa, Kak? Jadi membaca efektif itu maksudnya membaca yang tidak membuang-buang waktu. Jadi kita membacanya itu secara efektif, rinci, secara efisien. Jadi apa yang ingin disampaikan si penulis itu bisa kita dapat dengan cara membaca efektif kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke membaca, ini kalau kita lihat nih ya, yang A, membaca dan mengenal unsur pembangun buku non-fiksi. Nah, jadi buku, nih kasih kita bacain langsung ya. Buku yang kita baca dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku non-fiksi berisi gagasan atau ide atau perasaan penulis yang bersifat fiktif atau imajinatif ya. Jadi buku itu dibedakan menjadi dua, ada apa? Ada buku fiksi, ada buku non-fiksi kayak gitu. Nah, sedangkan buku fiksi perlu kita baca untuk menambah wawasan, memupuk minat baca, dan memupuk kreativitas. Nah, ini kayaknya Kak Sigit ini ya salah nulis ini. Buku non-fiksi berisi gagasan atau ide atau perasaan penulis yang bersifat fiktif imajinatif. Ini kalau ini kebalik, jadi ini buku fiksi. Ini Kak Sigit ubah dulu. Nah, terus kalau ini buku non-fiksi, perlu kita baca untuk menambah wawasan. Nah, ini non-fiksi. Oke, maaf ya. Perlu save dulu. Nah, buku non-fiksi perlu kita baca untuk menambah wawasan, memupuk minat baca, dan memupuk kreativitas. Sedangkan buku non-fiksi memaparkan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun secara populer. Oh, ini berarti ini udah benar fiksi. Nah, jadi buku itu dibedakan menjadi dua ya. Ada buku fiksi, ada buku non-fiksi. Nah, kalau misalkan buku fiksi itu berdasarkan hal-hal yang fiktif, hal-hal yang tidak nyata, yang dibuat dengan menggunakan imajinasi si penulis kayak gitu. Makanya orang-orang yang kreatif yang menjadi penulis buku fiksi itu mereka memakai imajinasinya untuk membuat buku fiksi. Nah, buku fiksi itu ya tadi isinya gagasan atau ide atau perasaan penulis yang bersifat fiktif imajinatif. Jadi buku fiksi itu benar-benar tergantung dari penulisnya. Kalau misalkan nih, kalau kasih permisal ini, misal penulisnya itu suka tumbuhan, maka dia akan membuat buku fiksi yang berhubungan sama tumbuhan. Misalkan raja tumbuhan, misalkan gitu, terus ada ratu tumbuhan, mereka berkeluarga dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Terus ada juga misalkan penulisnya itu fiksinya itu tentang hewan, maka dia akan membuat buku fiksi yang berhubungan sama hewan, atau waktu itu kita pernah belajar ya fable, ya kan? Nah, itu termasuk fable itu juga termasuk ke dalam apa, Kak? Termasuk ke dalam fiksi kayak gitu. Nah, sedangkan kalau buku non-fiksi itu memaparkan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun secara populer. Nah, ilmu pengetahuan yang kayak gimana? Ya misalkan contohnya kayak buku-buku pelajaran kita, ilmu pengetahuannya contohnya kayak matematika, IPA, terus apa lagi tuh? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang ada rumus-rumusnya, yang ada kata-kata bakunya. Nah, itu disebut buku non-fiksi. Jadi kata non itu berarti keterbalikan dari kata fiksi. Jadi buku non fiksi itu adalah buku yang tidak menggunakan imajinasi saja ya. Jadi kalau misalkan fiksi itu benar-benar pure atau murni dari imajinasi si penulis. Tapi kalau buku non fiksi itu dia
mengambil dari data, dari ilmu pengetahuan, ya, dari data-data peneliti sebelumnya. Saya masih bingung, Kak, coba kasih contoh. Misalkan, Kak Sigit bikin buku IPA nih, nulis buku IPA. Nah, di buku IPA kan ada rumus-rumus kan ya, kayak dulu kita udah pernah belajar tuh, ada energi kinetik, terus abis itu ada energi potensial, ada energi mekanik. Nah, 3 rumus energi itu kan ada rumus-rumusnya kan. Nah, rumus-rumusnya itu udah ada dari ilmuwan sebelumnya. Nah, Kak Sigi tinggal ngambil tuh dari ilmuwan sebelumnya. Nah, itu berarti berdasarkan ilmu pengetahuan secara teknis ya, mengambil dari rumus-rumus peneliti sebelumnya. Kayak gitu. Nah, itu buku non fiksi. Nah, kemudian secara populer. Populer maksudnya apa, Kak? Populer itu maksudnya sedang terkenal atau dikenal masyarakat luas kayak gitu. Misalkan ada penulis nih, penulis dokter nih, dia dokter terus bikin buku non fiksi. Buku non fiksinya itu judulnya tentang menangani pandemi corona Omikron misalkan kayak gitu. Nah, itu kan lagi populer kan? Corona Omikron kan lagi populer kan? Nah, itu berarti buku non fiksi yang memaparkan ilmu pengetahuan yang sedang populer, yang sedang terkenal di masyarakat kayak gitu. Nah, ketika si dokter itu bikin buku populer ya, bikin buku non fiksi yang populer, maka dia nggak boleh asal nulis, nggak boleh dia pakai fiktif imajinatif kayak penulis buku fiksi. Kenapa? Karena itu terlalu membahayakan. Karena buku non-fiksi itu biasanya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang serius. Misalkan dipakai di dunia kedokteran untuk operasi orang, atau di dunia kesehatan untuk ngobatin orang, atau di dunia pendidikan kayak kita nih. Kalian pakai buku dari sekolah. Nah, itu buku dari sekolah itu buku non-fiksi. Karena kalau itu yang ngebuat itu penulis fiksi, mereka pakai imajinasi, maka rumus-rumusnya tidak bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Nah, jadi itu disebut buku non fiksi. Kalau misalnya kayak Kak Sigit nih, Kak Sigit kan alhamdulillah udah nulis beberapa buku puisi kan. Nah, buku puisi itu masuknya kemana, Kak? Masuknya ke non fiksi atau fiksi? Maka jawabannya adalah fiksi ya, karena isinya fiktif imajinatif. Dia berasal dari imajinasi Kak Sigit. Walaupun di dalam isi dari puisi Kak Sigit itu adalah hal nyata, ya. Nyata kan, kenyataan itu kan bukan fiksi kan? Kenyataan itu kan bukan fiksi, makanya tapi tetap dia termasuk imajinatif, ya. Kenapa? Karena pakai bahasa-bahasa majas atau kiasan. Waktu itu Kak Sigit udah pernah ngajarin tuh majas, ya. Majas atau menggunakan kata-kata kiasan. Lanjut, itu yang A ya, membaca dan mengenal unsur membangun buku non-fiksi. Terus ada merangkum buku. Nah, merangkum buku. Merangkum buku, nih kasih Sigit bacain ya dari sini. Rangkuman adalah hasil menyarikan semua gagasan-gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Terus rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok teks aslinya, kayak gitu. Jadi rangkuman itu apa, Kak? Rangkuman itu adalah hasil ringkasan. Hasil ringkasan dari apa, Kak? Hasil ringkasan dari buku. Misal kalau kita kita tugas dari sekolah kan sering tuh ya kan, lagi PJJ gitu, terus habis itu dikasih tugas sama guru kan, Sigit, ini ya tugasnya ngeringkas bab 4 tentang energi kayak gitu. Terus kita ringkas kayak gitu. Nah, kalau ngeringkas atau merangkum itu kan nggak semuanya kita tulis kan, iya kan? Kalau misalkan kita nulis semuanya, itu sama aja kayak kita bikin buku. Cuma asal kopas, copy paste kayak gitu. Nah, itu nggak boleh. Pasti disalahin sama gurunya di sekolah. Nah, berarti harus diapain, Kak? Harus dirangkum. Nah, merangkum buku itu ada strateginya, ada caranya. Caranya gimana, Kak? Caranya adalah ini. Nih, perlu kasih git blok dulu. Nih. Yaitu
mengambil gagasan-gagasan pokoknya aja. Nih, gagasan-gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku. Nah, nanti ketika kita cuma ngambil gagasan-gagasan pokoknya doang, maka itu akan menjadi ringkas dan pendek. Tuh, makanya itu disebut rangkuman atau ringkasan kayak gitu. Kalau misalkan kita dikasih tugas buat ngerangkum buku, terus yang kita tulis itu masih panjang gitu, sama kayak yang ada di buku, nah itu namanya mah belum ngerangkum, belum ngeringkas kayak gitu. Nah itu kemungkinan besar bakal disalahin sama guru di sekolah kayak gitu. Nah, terus habis itu di strip berikutnya kan ngomong nih, rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok teks aslinya. Nah, berarti gagasan yang kita ambil ini ada di mana? Yaitu di ide pokok atau gagasan pokok. Dalam sebuah teks, nih kasih kita ajarin ya. Jadi dalam sebuah teks itu terdiri atas dua ya. Terdiri atas dua. Kalau misalnya kasih gitu tulis di sini ya. Yaitu ada gagasan pokok. Ya, ada gagasan pokok ya. Atau bisa juga disebut gagasan utama. Nah, ada gagasan utama. Tapi ada juga yang disebut gagasan penjelas. Gagasan penjelas. Nah, kayak gitu. Nah, cara melihat gagasan pokoknya ngelihat dari mana, Kak? Bisa ngelihat dari kalimat pertama suatu paragraf atau kalimat terakhir suatu paragraf. Nah, ini gagasan pokok atau gagasan utama ini nanti ada sangkut pautnya sama kalimat utama. Nah, kalau kalimat utama kan ada di awal atau di akhir kan? Itu nggak bisa ada di dua-duanya, itu nggak bisa. Pokoknya di awal atau di akhir. Nah, misalnya ada sebuah paragraf gitu. Terus kalimat utamanya ada di awal gitu. Nah, berarti kalimat sisanya itu namanya apa? Kalimat sisanya itu disebut gagasan penjelas atau kalimat penjelas kayak gitu. Jadi itu yang disebut gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, untuk merangkum sebuah buku, kita ngelihatnya jangan gagasan penjelas. Kita ngelihatnya gagasan pokok kayak gitu. Misal apa yang dimaksud energi potensial? Terus kita baca di paragrafnya, energi potensial adalah energi yang berhubungan dengan ketinggian suatu tempat. Nah, berarti si paragraf itu membahas tentang definisi energi potensial. Nah, kayak gitu. Jadi kita kalau ngerangkum sebuah buku itu ngeliat dari ide pokoknya. Nah, biasanya gagasan pokok tadi itu ada per paragraf kayak gitu. Jadi tiap paragraf kita ambil gagasan pokoknya, terus kita jadiin satu. Nah, itu ngeringkas namanya. Ngerti? Jadi itu meringkas atau merangkum. Jadi ketika kita membaca, nih kan membaca efektif ya, tentang membaca efektif, kita tuh bisa menggunakan teknik merangkum buku. Kenapa teknik ini harus dipakai? Karena kan kalau misalkan kita baca buku itu kan tebel banget ya. Kalau misalkan kalian pernah disuruh sama guru, disuruh merangkum novel misalkan. Novel itu setahu Kak Sigit itu kisaran itu 200 halaman ya. 200-300 halaman. Nah, coba bayangin. Kita mesti ngebaca itu semua kayak gitu. Nah, supaya cepetnya gimana? Yaitu dengan cara teknik membaca cepat lalu nanti digabungkan dengan merangkum buku kayak gitu. Jadi pertama kita teknik membaca cepat terus baru merangkum buku kayak gitu. Nah, terus habis itu merangkum buku ya. Nah, terus lanjut. Nah, C, menelaah unsur buku dan membuat komentar. Nah, unsur buku non-fiksi. Nah, unsur buku non-fiksi itu terdiri atas bagian-bagian. Satu, ada bagian cover buku ya. Yang kedua, ada rincian subbab buku. Yang ketiga, ada judul subbab buku. Terus ada yang keempat, ada isi buku. Yang kelima, ada cara menyajikan isi buku. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Yang ketujuh, sistematika. Nah, ini dilihat dari unsur. Ini kan kata-katanya kan unsur ya. Unsur itu maksudnya hal-hal yang membangun buku non-fiksi ini. Kayak gitu. Tapi
kalau dilihat dari urutannya ini tidak berurut ya. Kenapa? Karena lihat nih, maksudnya bahasa yang digunakan urutannya ke-6, terus yang ke-7 sistematika, enggak ya. Jadi ini hanya unsur-unsur yang ada di dalam buku non-fiksi kayak gitu. Nah, ini Kak Sigit bahas yang non-fiksi dulu ya. Jadi tadi kan Kak Sigit udah bilang ya bahwa buku itu dibedakan jadi dua. Ada buku non-fiksi, ada buku fiksi. Kalau buku non-fiksi tadi kan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dibuat secara pasti. Ilmu pengetahuan itu tidak boleh apa tuh? Tidak boleh ambigu, tidak boleh tidak pasti, dia harus pasti. Nah, itu disebut non-fiksi. Nah, unsurnya pertama ada bagian cover buku. Bagian cover buku itu apa, Kak? Bagian cover buku itu bagian yang paling depan ya. Ketika kita punya buku dari sekolah, dipinjemin dari perpustakaan sekolah, itu kan dikasih tuh. Nah, terus habis itu cover depannya tuh kalau misalkan buku IPA tuh misalkan warna hijau, terus ada gambar kupu-kupunya, misalkan. Nah, itulah yang disebut cover buku. Nah, fungsi dari cover buku apa sih, Kak, di buku non-fiksi? Fungsinya itu untuk menaruh judul dan untuk memberitahu si pembaca atau si pembeli buku bahwa buku ini tuh tentang apa kayak gitu. Jadi dulu Kak Sigit pernah nih Kak Sigit cerita sedikit ya. Dulu Kak Sigit pernah jalan-jalan gitu ke bukan jalan-jalan ya, emang pengen beli buku ke Gramedia Matraman gitu. Terus habis itu Kak Sigit masuk ke bagian rak-rak buku bisnis. Rak-rak buku bisnis. Nah, di situ ada dua buku yang menarik buat Kak Sigit. Yaitu pertama itu buku tentang budidaya ikan lele sama buku tentang apa nih? Tentang budidaya ayam petelur. Nah, kayak gitu. Nah, kalau Kak Sigit tanya itu dua buku itu termasuk apa? Ya jelas, dia termasuk non fiksi. Ya. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam bisnis, kemudian dia harus ilmu pasti bagaimana caranya berbisnis lele atau berbisnis ayam kayak gitu. Nah, yang mau kasih tahu, dia di cover bukunya itu bagus gitu. Jadi di cover bukunya itu jelas terpampang lelenya. Jadi ada gambar lelenya kayak gitu di buku yang apa bisnis lele itu ada gambar lelenya gitu. Nah, itu cover buku. Kalau misalkan dia tentang apa tuh cara budidaya ikan lele, terus cover bukunya itu gambar ayam, itu kan aneh kan, kayak gitu. Jadi cover buku itu sangat mempengaruhi buku non fiksi kayak gitu, sangat mempengaruhi buku non fiksi. Nah, sedangkan sebaliknya tadi yang budidaya ayam, kalau misalkan gambarnya gambar lele kan nggak nyambung kan kayak gitu. Jadi cover buku itu berfungsi untuk mengidentifikasi buku itu menuliskan tentang apa. Kalau gambarnya gambar ayam, berarti buku itu membahas tentang ayam. Kalau gambarnya itu gambar lele, maka buku itu membahas tentang lele kayak gitu. Nah, di dalam buku non-fiksi itu nanti ada subbab buku. Nah, subbab buku itu apa sih, Kak? Maksudnya itu ya kayak kita kalau buku sekolah nih, kalau misalnya kita bayangin buku sekolah nih ya, buku bahasa Indonesia atau buku IPA sekolah, itu dia punya bab-babnya kan, dia punya bab-babnya. Misal, babnya itu namanya judulnya energi. Terus alhamdulillah. Terus habis itu di bab energi itu ada poin-poin subbab lagi. Poin subbabnya apa aja, Kak? Ada energi potensial, energi mekanik, terus habis itu energi apa lagi? Energi mekanik, potensial dan kinetik kayak gitu. Jadi itu yang disebut subbab. Ada subbab-subbabnya kayak gitu. Terus misalkan babnya tentang pesawat sederhana. Di pesawat sederhana ada subbab katrol, ada subbab bidang miring, ada subbab tuas atau pengungkit dan lain-lain. Nah, itu disebut subbab. Ya. Jadi di subbab itu juga nanti ada muncul judul-judulnya juga, judul-judul subbab. Supaya apa? Supaya kita kalau nyari, oh saya mau belajar pesawat sederhana, adanya di halaman 12. Ya udah tinggal buka halaman 12 kayak gitu. Jadi judul nanti juga ada nomor halaman, biasanya di bagian daftar isi kayak gitu. Yang keempat tadi kan ada isi buku. Nah, isi buku isinya apa? Ya tergantung. Kalau misalkan itu buku non fiksi tentang apa tadi?
tentang pelajaran IPA, ya maka dia isi bukunya tentang pelajaran IPA. Kalau buku non-fiksinya non-fiksi matematika, maka isinya itu matematika, kayak gitu. Nah, kemudian yang kelima, cara menyajikan isi buku. Nah, cara menyajikan isi buku di non-fiksi itu beda sama cara menyajikan isi buku di fiksi. Kalau di fiksi itu dia tergantung si penulisnya kalau di fiksi. Tapi kalau di non-fiksi itu hampir semua cara menyajikan isi buku itu hampir sama, yaitu baku, secara baku. Jadi runtut terus baku kayak gitu. Jadi dia runtut nih atau runut dan baku kayak gitu. Jadi dia secara runut dan baku. Kenapa? Karena isi dari buku non fiksinya kan tentang ilmu pengetahuan alam kan. Kalau misalkan si penulis bukunya nulisnya itu pakai pakai bahasa gaul, bahasa sehari-hari gitu. Nah, itu nanti agak membingungkan kayak gitu. Ya walaupun sekarang itu zaman sekarang tuh ada aja buku ilmu pengetahuan alam yang dia tuh cara penyampaiannya itu enak kayak gitu. Cara penyampaiannya itu kayak pakai bahasa sehari-hari. Nah, tapi kan nggak setiap orang kayak begitu kan. Dan itu nggak cocok sama kurikulum di sekolah. Makanya buku-buku di sekolah itu cara menyajikan isi bukunya itu sama, yaitu dengan cara runut dan baku kayak gitu. Nah, terus yang keenam, bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar kayak gitu. Kecuali bukunya buku bahasa Inggris ya. Misal buku non-fiksi tapi mata pelajarannya bahasa Inggris. Ya berarti dia menggunakan apa bahasa yang digunakan? Menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Nah, terus itu kan di SMP ya bahasa Inggris. Nah, nanti kamu kalau di SMA tuh kan nanti kalian mau masuknya ke SMA semua kan. Nah, itu kalau di SMA itu bahasa asingnya lebih dari satu, nggak cuma bahasa Inggris. Tapi ada apa aja, Kak? Kak Sigit dulu tuh belajarnya bahasa Jerman, ada bahasa Jerman. Terus habis itu adik Kak Sigit ada dia belajarnya Mandarin. Terus kakak Kak Sigit dulu, abang Kak Sigit dulu belajar di SMA-nya itu bahasa Jepang kayak gitu. Nah, terus nanti ada juga di SMA yang pakai bahasa Perancis. Nah, itu beda-beda. Tergantung apa Kak? Tergantung SMA-nya. Jadi kalau SMA Kak Sigit kan dulu di 103 itu bahasanya bahasa Jerman. Kalau di SMA 11 itu Mandarin dan di tempat lain ada yang pakai bahasa Jepang kayak gitu. Nah, kalau misalkan buku-buku yang kayak gini, nah berarti dia pakai bahasa apaan, Kak? Pakai bahasanya yang dipelajari itu. Kalau Jermannya pakai bahasa Jerman, kalau Mandarin yang pakai tulisan Mandarin, kalau Jepang ya pakai bahasa Jepang kayak gitu. Jadi bahasa yang digunakan tergantung ilmu pengetahuan apa yang ingin ditulis di buku itu kayak gitu. Terus habis itu yang ketujuh ada sistematika. Sistematika itu artinya apa, Kak? Kalau pakai bahasa sederhana nih, kalau kasih jelasin sederhana, sistematika itu artinya itu teratur kayak gitu. Jadi penulisan di bukunya itu teratur. Pertama ada apa tuh? Ada judul buku ya. Pertama kan di cover tuh, cover. Terus habis itu ada judul buku. Terus habis itu ada kata pengantar biasanya, ada kata pengantar. Terus habis itu ada apa lagi Kak? Ada daftar isi, ya kan? Ada daftar isi. Nah, daftar isi ini berisi apa? Berisi bab-bab ya. Ada bab-babnya kayak gitu. Berisi bab-babnya. Terus habis itu ada apa lagi? Langsung masuk. Masuk kemana? Ke bab satu. Nah, jadi sistematik itu maksudnya teratur, dia nggak loncat-loncat. Jadi pertama pertama itu dia masuk ke bab satu dulu, nggak boleh dia masuk ke bab 4 ke bab 6 gitu langsung, nggak boleh. Habis bab satu baru biasanya tuh kalau di buku-buku sekolah tuh ada soal-soal dulu, ya nggak? Ada soal-soal dulu sebelum masuk ke bab berikutnya. Nah, terus baru masuk bab 2. Misalkan kayak gitu. Terus sampai habis tuh nanti pas di terakhir di belakang itu nanti ada soal-soal lagi. Biasanya soal-soal untuk PTS atau PAT atau PAS kayak gitu. Terus habis itu ada apa lagi? Ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu apa, Kak? Daftar pustaka itu adalah kumpulan nama-nama ilmuwan atau nama-nama orang yang ilmu pengetahuannya itu dikutip di buku non fiksi itu kayak gitu.
Nah, jadi namanya beliau, terus habis itu bukunya beliau, tahunnya kapan, penerbitnya dari mana. Nah, itu diambil untuk mengisi buku non-fiksi ini. Nah, untuk sebagai bukti bahwa kita ngambil secara benar, maka ditaruh di daftar pustaka, kayak gitu. Kalau nggak percaya, cek cek aja di buku-buku sekolah kalian di bagian belakang ya. Nah, itu yang disebut sistematika. Oke. Nah, terus lanjut nih. Ada unsur buku fiksi. Entar dulu, Kak Sigit ngecek ini dulu ya. Recordnya jalan nggak? Oh, masih jalan. Nah, lanjut ada unsur buku fiksi. Kalau tadi non fiksi, sekarang buku fiksi. Pertama, yang ke satu ada bagian cover buku. Yang kedua ada rincian subbab buku. Yang ketiga ada judul subbab. Yang keempat ada tokoh. Nah, ini salah nulis kasih gitu. Ini harusnya tokoh dan penokohan. Yang kelima ada tema cerita. Terus habis itu yang keenam ada bahasa yang digunakan. Yang ketujuh ada penyajian alur cerita kayak gitu. Nah, jadi ini unsur buku fiksi. Nah, buku fiksi itu unsurnya itu sebagian besar ini tuh yang kalian tulis di buku catatan di buku les itu sebenarnya sama aja ya, kebanyakan sama, cuma mungkin ada beberapa yang berbeda. Tapi untuk penulisan buku fiksi itu lebih fleksibel. Fleksibel itu maksudnya lebih tidak terkekang gitu. Kenapa? Karena dia itu sesuai imajinasi dari si penulis kayak gitu. Nah, yang pertama ada bagian cover buku. Nah, bagian cover buku itu maksudnya kayak gimana, Kak? Bagian cover buku ya untuk ditaruh nama judul, terus habis itu ada gambar, biasanya gambar-gambar menarik. Untuk apa, Kak? Untuk menarik perhatian si pembeli. Nah, jadi misalkan kalau Kak Sigit bikin buku nih, bikin buku puisi. Nah, itu tentang apa? Misalkan tentang mawar. Nah, tentang mawar, bunga mawar. Akhirnya Kak Sigit taruh di cover buku gambar apa? Gambar mawar, misalnya kayak gitu. Nah, judulnya itu juga mesti sesuai sama apa yang Kak Sigit tulis. Misalkan judulnya itu mawar merah kayak gitu. Udah tulis mawar merah kayak gitu. Nah, di dalam isinya apa aja. Nah, itu tergantung dari imajinasi si penulis. Tapi, ini ada tapinya nih. Si penulis buku fiksi itu kalau membuat cover itu kadang ada juga keanehan di dalamnya. Jadi dia nggak, yang penting itu cover bukunya itu menarik. Kalau misalkan si penulis buku fiksi, kenapa harus menarik? Agar ada orang yang beli kayak gitu. Makanya kadang Kak Sigit pernah pernah lihat tuh buku. Jadi dia cover bukunya itu apa gambarnya tuh unik gitu. Misalkan cuma ada satu gambar doang, atau bahkan nggak ada gambarnya, tulisan doang kayak gitu. Nah, itu kan nanti menarik perhatian si pembaca kan. Misal ada orang lagi jalan-jalan di Gramedia gitu, ngelewatin tumpukan-tumpukan buku di rak-rak buku fiksi, terus habis itu dia ngelihat, "Ih, ini keren juga ini buku nih." Ngelihat dari covernya doang, "Ih, ini kok keren banget di bukunya nih, covernya nih." Warnanya cakep, terus tulisannya agak mengkilap gitu di covernya. Nah, akhirnya dia beli. Nah, itu. Jadi beda sama buku non fiksi. Kalau buku non fiksi covernya itu nggak usah terlalu mencolok. Kenapa? Karena buku non fiksi itu yang dilihat itu adalah isinya, isi ilmu pengetahuannya. Sedangkan kalau buku fiksi yang dilihat imajinasinya. Nah, tiap orang kan kadang nggak setuju ya. Misalkan Kak Sigit berimajinasi, tapi kalian nggak setuju sama imajinasi Kak Sigit, ya itu bebas kan tiap orang. Makanya si penulis buku fiksi itu, dia cover bukunya itu sering apa tuh, nyentrik, bahasanya tuh, ada kata-kata nyentrik. Nah, nyentrik itu apa, Kak? Nyentrik itu tuh, dia itu terlihat menarik kayak gitu, untuk menarik perhatian si pembaca, gitu. Yang kedua, ada rincian subbab buku. Sama ya, ada subbab buku sama judul subbab. Itu sama kayak apa? Sama kayak yang tadi, yang di buku non fiksi dia. Jadi ada subbab-subbabnya. Misal ada buku tentang ini Harry Potter misalkan. Buku fiksi judulnya Harry Potter tentang penyihir. Nah, dia ada subbabnya. Ada subbab tentang Harry Potter masih ada di rumahnya.
Terus Harry Potter sudah bersekolah di Hogwarts, nama sekolahnya dia, sekolah penyihir. Terus habis itu Harry Potter dia berantem sama salah satu makhluk astral gitu kalau kalian pernah nonton filmnya ya. Namanya lupa Kak Sigit namanya ya. Lupa Kak Sigit nama makhluk astralnya. Kak Sigit malah hafalnya ininya doang, musuhnya Voldemort namanya ya, musuhnya namanya Voldemort. Nah, tapi itu dia per subbab, jadi nggak dijadiin satu gitu. Nah, tapi dia ada subbab-subbabnya. Nah, terus ada tokoh dan penokohan. Ya, ada tokoh-tokohnya. Tadi ada si Harry Potter, si Harry namanya dan lain sebagainya. Jadi ada tokoh-tokohnya. Kemudian penokohannya. Penokohannya ini maksudnya apa, Kak? Penokohannya ini maksudnya watak. Wataknya itu dia kayak gimana? Jadi kan kalau misalkan di buku fiksi itu kan tokoh nggak pasti nggak cuma satu kan. Pasti tokoh itu lebih dari satu. Jadi ada tokoh A, tokoh B, tokoh C, tokoh D dan lain sebagainya. Nah, tiap tokoh itu tuh pasti beda-beda wataknya. Ada si A itu orangnya baik. Si B temennya A, dia baik juga, suka nolongin si A. Si C musuhnya si A, dia jahat, suka ngebully. Terus habis itu dia suka apa tuh? Ngomongin si A di belakangnya dan lain sebagainya. Nah, itu disebut penokohan atau perwatakan. Jadi watak itu dia karakter dari si tokohnya itu kayak gitu. Yang kelima, tema cerita. Nah, ini sih penulis buku fiksinya itu dia mau ngangkat tema gimana kayak gitu. Apakah tema yang tadi Kak Sigit cerita, apakah dia temanya penyihir? Ataukah Kak Sigit juga pernah baca tema ini kriminal, tentang detektif kayak gitu. Nah, itu tema. Jadi temanya itu tentang apa? Sama juga kayak Kak Sigit bikin puisi tuh, buku puisi. Misal Kak Sigit buku pertama Kak Sigit tuh Kosakata Semesta, temanya tentang apa? Kak Sigit bikin tema tentang cerita-cerita alam yang menceritakan kisahnya masing-masing kayak gitu. Terus misal ada juga temanya itu romance, nah, atau percintaan kayak gitu. Nah, bisa juga. Itu tergantung apa, Kak? Ini bener-bener murni tergantung penulisnya. Jadi kalau misalkan si penulis bikin tema romance, ya berarti dia suka romance. Kalau penulisnya bikin cerita detektif, bahwa berarti dia suka tentang cerita-cerita pembunuhan. Nah, itu si penulisnya ya, tergantung penulisnya. Itu tema namanya. Terus yang keenam, bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan ini biasanya lebih cair, lebih tidak baku dibandingkan buku non-fiksi. Jadi bahasa yang digunakan itu sengaja si penulis itu menggunakan bahasa yang enak untuk dibaca dan enak untuk dipikirkan atau didengar kayak gitu. Kenapa? Karena agar si pembaca nggak bosen, ya nggak? Makanya itu mungkin salah satu alasan ya, kenapa buku fiksi itu lebih disukai pelajar di sekolah dibandingkan buku non-fiksi kayak buku sekolah. Karena buku sekolah tuh baku banget. Jadi kata-katanya itu baku, isinya rumus-rumus dan lain sebagainya. Jadi orang ketika baca itu jadi apa ya? Jadi kayak berhenti di tengah jalan kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya ada caranya. Ketika kita baca buku pelajaran itu ada caranya, yaitu kalau Kak Sigit ya caranya ya, kalau kita baca buku pelajaran itu, kita jangan langsung dibaca semua, babat habis semua, gitu. Itu capek kitanya. Jadi gimana Kak cara bacanya? Bacanya itu misal di sekolah tuh kita lagi belajar bab 2 misalkan. Nah, berarti kita baca bab 2 nih. Kita baca bab 2 terus habis itu kita baca kalau kita udah ngerasa wah ini kayaknya kebanyakan nih bacanya nih, ya udah terus habis itu ditutup, istirahat dulu, atau kalau enggak minum dulu, kalau enggak ngapain dulu kayak gitu. Nah, itu kalau kalau Kak Sigit gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi kalau misalkan kita baca terus-terusan, misal 2 jam kita baca terus kayak gitu. Itu kadang menguras energi kita dan membuat kita gampang bosen kayak gitu. Yang bahaya itu sebenarnya bosennya itu. Kalau misalkan kita lagi belajar terus ketemu udah males gitu, rasa bosen kayak gitu. Nah, itu takutnya berkelanjutan nanti ke depannya. Nah, itu nggak boleh kayak begitu. Jadi kalau kita belajar, kita baca itu, baca buku atau dengerin les misalnya kayak gini, les, ya itu kita mesti seneng gitu. Supaya apa? Supaya ilmunya berkah terus masuk.
Terus yang ketujuh, nah ini itu bahasa ya, bahasa yang digunakan tadi udah. Yang ketujuh, penyajian alur cerita. Nah, dia punya alur. Nah, ini mungkin juga salah satu yang ngebuat buku fiksi itu enak dibaca, yaitu dia punya alur. Jadi alurnya itu alur cerita yang ada di buku fiksi itu menggambarkan si tokoh utama. Jadi tokoh utamanya terjadi apa? Biasanya dia terjadi konflik, ada masalah, terus teman-temannya bantuin, keluarganya bantuin, kemudian masalahnya selesai. Nah, itu penyajian alur cerita kayak gitu. Nah, proses yang tadi dia ketemu masalah, terus nyelesain masalah, terus akhirnya hidup bahagia. Nah, itu kan ada naik turunnya tuh. Ada kondisi naik turunnya dari si tokoh utama. Nah, itulah yang ngebuat si buku fiksi ini lebih menarik untuk dibaca ya. Kayak gitu. Terus habis itu nih kita lihat lagi. Oh, ini udah habis nih, tinggal ini. Jadi kemudian ada mengamati contoh komentar terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Nah, struktur komentar terhadap buku terdiri atas. Nah, jadi ketika kita mengomentari suatu buku, itu nggak boleh tuh. Misalkan kita langsung ngomong, ih bukunya jelek, misal kayak gitu. Ih bukunya kosakata yang dipakai nggak bagus, misalnya kayak gitu. Ah itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu namanya berkomentar tetapi tidak berpendidikan kayak gitu. Makanya di sekolah ini kan kita diajarin nih bagaimana caranya berkomentar yang baik kayak gitu. Pertama, kita harus kasih tahu dulu ke penulis nih data bukunya kayak gini. Terus habis itu ada info singkat tentang terbitan atau edisi. Ini maksudnya tuh penerbitnya di mana, penerbitnya apa, terus habis itu edisi keberapa. Edisi itu maksudnya cetakan keberapa. Apakah dia cetakan pertama kali atau dia udah dicetak berkali-kali kayak gitu. Nah, terus ada ringkasan cerita, bukunya itu menceritakan tentang apa. Terus habis itu tanggapan kita tentang ringkasan cerita di buku itu kayak gitu. Terus ada penulis tentang cerita. Menurut penulis itu apa gambaran dari penulis tentang apa yang dia tulis tuh kayak gimana gitu. Jadi kita tuh menggabungkan dua sudut pandang dari yang kita nilai sama menurut penulis tuh kayak gimana kayak gitu. Baru yang keenam itu penilaian terhadap buku. Jadi kita ngenilai buku. Misal kalau Kak Sigit coba nih ya, misal Kak Sigit baca buku nih, buku novel. Terus habis itu Kak Sigit bikin penilaian. Ini udah nih, misalkan 1 sampai 5 udah nih. Terus habis itu Kak Sigit bikin penilaian yang keenam. Bukunya bagus, menceritakan tentang kehidupan keseharian. Tetapi bahasanya itu agak terlalu apa tuh? Terlalu dewasa gitu. Akhirnya buku ini tidak cocok untuk dibaca oleh anak-anak di bawah usia 16 tahun. Misal Kak Sigit bikin penilaian kayak begitu. Nah, itu kan ketika kita udah ngomongin data buku, tanggapan dan lain sebagainya kan si penulis nggak nggak langsung marah kan ketika kita komentarin bukunya kan, karena kita mengomentari berdasarkan data-data kayak gitu. Nah, yang ketujuh data penulis. Data penulis itu maksudnya kita juga harus tahu kita ngomentarin buku, tapi maksud kita nggak tahu penulisnya itu siapa, terus dari mana, dia udah nulis berapa banyak, udah nulis berapa kali. Nah, itu juga mesti kita tahu supaya apa? Supaya kita terlihat sopan gitu oleh si penulis itu kayak gitu. Misal kalau kasih contoh nih, misal ada orang nih dia bikin buku tentang buku fiksi atau non fiksi. Tapi dia langsung dikomentarin, ah bukunya jelek, bukunya kurang bagus, maknanya nggak ada dan lain sebagainya. Lah itu pasti kan bikin si penulis itu sedih banget dong, ya kan? Dia udah capek-capek nulis, bahkan Kak Sigit pernah dapet cerita nih dari teman Kak Sigit juga ada yang penulis. Dia kalau nulis itu eh lama waktu nulisnya itu 6 bulan, 6 bulan lebih, setengah tahun. Jadi setengah tahun baru jadi satu buku. Atau dia juga pernah bilang dia kalau bikin buku tuh 1 tahun, jadi 1 tahun baru selesai satu buku kayak gitu. Nah itu kan kalau misalkan dikomentarin kayak tadi tuh yang kayak kasih contohin tuh kan menyakitkan hati kan ya. Dia udah capek-capek nulis setengah tahun atau 1 tahun, udah banyak data yang dia kumpulin, udah punya banyak apa tuh
analisa, terus habis itu mencari info-info dan lain sebagainya, terus dibikin sebuah buku, malah dikomentarinya itu jelek. Mengomentari sesuatu hal yang buruk itu nggak apa-apa, cuma itu tadi nih, kita butuh apa, caranya itu kayak gimana, kayak gitu. Karena kalau misalkan kita mengomentari yang jelek, maka suatu hari nanti di masa depan kita juga kena imbasnya, gitu. Kalau dalam agama Islam gitu. Kalau kita berbuat jahat sama orang, maka suatu saat nanti sebelum kita mati, kita akan dibalas lagi sama orang lain, kayak gitu. Dengan hal yang setimpal. Nah, itu yang bahaya kan. Makanya kita mesti mempelajari tentang berkomentar terhadap buku fiksi dan non fiksi. Kayak gitu ya. Jadi itu adalah pembahasan tentang ini ya, pembaca efektif mengenai buku fiksi dan non fiksi. Ini baru setengahnya. Terus habis itu Kak Sigit mau cerita nih. Buku fiksi sama non fiksi contohnya kayak gimana aja sih Kak? Nah, ini Kak Sigit udah nyiapin nih tentang macam-macam buku fiksi dan non fiksi. Ini Kak Sigit kasih unjuk ya. Nah, ini di YouTube enggak nih Kak Sigit nggak mau nampilin. Nah, ini nih. Buku-buku fiksi terkenal. Kak Sigit udah nulis di Google ya, buku-buku fiksi terkenal di Indonesia. Mungkin kalian tuh belum pernah ya baca novel ya, karena ya masih SMP ya. Tapi ini Kak Sigit kasih tahu supaya kita tuh ada apa? Ada ilmunya gitu nanti buat dipakai juga buat nanti pas kelas 8, kelas 9 atau pas nanti SMA gitu. Jadi nggak awam-awam banget kayak gitu. Nah, di sini ada apa nih? Ini ada buku novel nih semuanya novel ya. Jadi buku fiksi itu buku novel salah satunya. Ini ada Cantik Itu Luka. Ini Kak Sigit belum pernah baca. Ini Dilan. Nah, ini Kak Sigit udah pernah baca nih. Dilan 1, Dilan 2 ya. Dilan Dia Adalah Dilanku tahun 1990 tuh. Lihat tuh. Kalau buku fiksi gitu. Kalau buku fiksi itu dia ini banget apa? Dibikin semenarik mungkin. Ini ada gambar Dilan ya. Jadi gambar Dilan waktu SMA. Terus abis itu ada gambar motor. Ini motor kesayangan Dilan. Jadi Dilan ini adalah tokoh fiksi anak SMA dari Bandung. Nah, dia tuh ketua geng motor di buku itu tuh. Jadi ceritanya tentang si Dilan ketua geng motor. Makanya di sini ada gambar motornya. Terus lihatnya di bawah nih. Ini ada tulisan siapa nih? Tulisan nama dari si penulisnya. Namanya Pidi Baik. Nah, jadi Pidi Baik itu adalah penulis Bandung dari Bandung yang menulis cerita tentang Dilan. Dilan, dia adalah Dilanku tahun 1990 gitu. Ya. Nah, terus habis itu si Pidi Baik bikin buku lagi. Nah, kayaknya selang waktunya 1 tahun tuh, 1991. Nah, ini Dilan 2, Dilan 2, seri kedua Dilan. Dia Adalah Dilanku tahun 1991. Nah, tapi kok Dilannya berubah jadi cewek, Kak? Enggak. Ini bukan Dilan ini. Ini jadi tokoh yang perempuannya ini adalah eh kalau di cerita ini itu pacarnya si Dilan kayak gitu, namanya Milea. Nah, inilah si Milea kayak gitu. Jadi kenapa si Pidi Baik bikin covernya, ini cover nih namanya nih, bikin covernya itu gambar cewek, padahal kan namanya Dilan ya, harusnya cowok kan. Tapi kok sekarang gambar cewek? Karena Dilan 2 ini itu diperuntukkan bagi orang-orang yang udah baca Dilan 1. Nah, di Dilan 1 kan Milea udah muncul. Nah, akhirnya di Dilan 2 covernya pakai gambar Milea kayak gitu. Itu pacara si Dilan di Bandung kayak gitu ceritanya. Ini Kak Sigit udah baca dua-duanya, terus juga udah nonton filmnya, ya seru lah ya. Tapi ya gitu ya. Romance ini terlalu romance, kisah-kisah percintaan kayak gitu ya. Nah, terus ada lagi nih, Tenggelamnya Kapal Van der Witch. Nah, Tenggelamnya Kapal Van der Witch ini Kak Sigit belum baca bukunya, Kak Sigit nggak tahu bukunya, tapi Kak Sigit udah nonton filmnya. Nah, uniknya ini Tenggelamnya Kapal Van der Witch ini fiksi, tapi dia ngambil latar waktunya itu jauh banget. Kalau ini kan Dilan 1990, 91 itu anak SMA masih ada dan sebagainya. Tapi Van der Witch ini lebih jauh lagi ke belakang kayak gitu. Dan bahasanya ini kan tadi kita udah belajar ya bahwa buku fiksi juga pakai pilihan bahasa. Nah, ini bahasanya itu unik. Dia pakai bahasa Melayu. Pakai bahasa Melayu. Melayu itu kayak gimana, Kak? Ya itu yang kayak apa? Di Padang ya. Bahasa Padang, bahasa Malaysia, ya itu Melayu itu.
Nah, dia pakai bahasa Melayu di filmnya. Nah, kalau di bukunya Kak Sigit kurang tahu nih, kemungkinan besar bukunya ini juga pakai bahasa Melayu. Ini tentang romance juga, tentang seorang apa nih kalau nggak salah ya, pangeran gitu, terus habis itu kayak dijodohin gitulah, istilahnya gitu. Nah, itu si Hamka. Nah, terus sisanya ini ada Pramudia, ada Laskar Pelangi, Ronggek Dukuh Paruk, ada Negeri Lima Menara. Ini Kak Sigit udah pernah nonton filmnya. Ini tentang santri ya, anak-anak pesantren. Nah, ini nih kesukaan Kak Sigit. Waktu SD Kak Sigit nobar bareng di SD tentang Laskar Pelangi, anak-anak, tentang cerita anak-anak yang ekonominya rendah di keluarganya. Terus dia putus sekolah karena harus bantuin orang tuanya kerja, tapi akhirnya dia berusaha buat masuk sekolah lagi dan akhirnya bisa sukses, bisa kuliah di Australia dan lain sebagainya. Nah, ini penulisnya Andrea Hirata, ini keren sih filmnya. Dan kalau kalian mau baca, boleh nih dibaca, ditonton nih boleh nih. Ini bagus banget, Laskar Pelangi ya, kayak gitu. Nah itu fiksi, tapi fiksinya itu dari dalam negeri ya. Kak, saya mau tahu Kak yang kalau luar negeri kayak gimana? Nah, ini Kak Sigit udah nge-search ya tentang buku-buku fiksi luar negeri dan sebagian besar kebanyakan udah difilmin. Nah, yang seru yang udah pernah Kak Sigit tonton pertama itu tentang ini nih. Nih, Harry Potter ya. Harry Potter and the Cursed Child kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan Kak Sigit lihat ini ada gambar ini kayaknya nih keberapa ini ya? Keempat kayaknya nih ya si ini. Tuh, Harry Potter dan si anak terkutuk. Wah, serem ya. Jadi Harry Potter ini adalah buku fiksi karangan J.K. Rowling yang waktu itu Kak Sigit pernah cerita ya. Dia seorang ibu rumah tangga, dia masih muda dulu. Terus habis itu dia udah menjadi janda di usia muda. Terus habis itu dia berusaha membuat buku. Tapi bukunya sering ditolak sampai dia menua. Ketika dia udah tua, bukunya diterima sama salah satu penerbit. Akhirnya jadilah sebuah novel terkenal, Harry Potter. Nah, ini banyak banget novelnya, terus habis itu semuanya udah difilmin. Filmnya itu ada 8. Jadi ada 8 film itu tentang Harry Potter nih. Ini seru banget ini. Tentang penyihir kayak gitu. Dulu waktu ini terbit itu banyak yang ngeremehin. Ah, buku tentang penyihir tuh apaan sih kayak gini. Tapi ternyata Harry Potter bisa terkenal kayak gitu. Nah, terus ada lagi nih, misal nih, Kak Sigit juga udah pernah nonton ini nih. Tapi Kak Sigit nggak baca novelnya ya, karena kalau buku fiksi luar negeri itu dia pasti dalamnya itu bahasa Inggris, pakai tulisan berbahasa Inggris. Nah, sedangkan Kak Sigit udah pernah nonton filmnya ini, The Lord of the Rings. Nah, ini menceritakan tentang apa ya? Dia ada sihirnya juga, nggak cuma di sihirnya doang, tapi dia juga ada tentang monster-monsternya kayak gitu. The Lord of the Ring. Jadi rings itu kan cincin ya, cincin raja kayak gitu. Jadi cincinnya itu dia ada keunikan nih. Cincinnya ini kalau misalkan dipakai nih, dia akan membuat orang yang makainya itu menghilang. Jadi nggak kelihatan sama orang lain. Nah, itu The Lord of the Rings kayak gitu. Tapi bahayanya ketika ada orang yang pakai cincin itu, maka lokasinya itu diketahui sama Raja Iblis gitu. Ini cerita di filmnya ya. Dan Raja Iblis akan membunuh siapapun yang pakai cincin ini gitu. Jadi The Lord of the Rings kayak gitu. Terus ada juga The Hobbit kayak gitu ya. Hobbit itu ini yang badannya kecil-kecil nih kayak kurcaci kayak gitu. Nah, itu Hobbit dan lain sebagainya. Nah, itu macam-macam dari buku fiksi ya. Terus ada buku fiksi pembunuhan, detektif. Namanya Agatha Christie. Ini nama penulisnya nih. Oh, ini serem nih. Tuh lihat aja tuh. Ininya aja gambarnya tengkorak tuh, ya kan? Gambarnya tengkorak. Bayangan dari rumah tapi terbiasnya itu terpantulkan di airnya itu gambar tengkorak. Serem ya. Kayak gitu tuh Agatha Christie. Nah, terus buku non-fiksi. Nah, buku non-fiksi contohnya apa? Nah, ini buku-buku non-fiksi. Itu pertama ada buku contohnya ini, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Kayak gitu. Ini Kak Sigit punya bukunya ya, kayak gitu, ada di rumah. Terus habis itu nah ini juga Kak Sigit punya bukunya juga. Bicara itu ada seninya, rahasia komunikasi yang efektif. Nah, ini penulisnya dari Korea. Ya, salah satu penulis dari Korea, dia
ngebahas tentang ini. Isinya apa, Kak? Isinya ilmu pengetahuan tentang bagaimana caranya berbicara di depan umum. Nah, itu ada seninya, ada caranya. Nggak boleh main ngasal ngomong gitu. Kalau main asal ngomong itu malah jadi jelek ketika kita ngomong di depan umum kayak gitu. Terus habis itu apalagi ya? Ya itu ya, terus filosofi teras dan lain sebagainya, terus B.J. Habibie ya. Ini Habibie presiden kita yang keberapa nih ya? Keempat ya, B.J. Habibie, terus Bob Sadino ya. Ini tentang apa? Cerita Bob Sadino, seorang pengusaha bisnismen dari Indonesia yang cuma lulusan SD tapi dia jadi orang kaya di Indonesia. Beliau udah meninggal. Kayak gitu. Terus dan lain sebagainya. Nah, terus ada buku non-fiksi luar negeri ya, sama juga ya. Buku non-fiksi luar negeri itu sama aja. Sebuah seni bodo amat kayak gitu. Ini emang lagi terkenal nih buku yang ini nih. Lagi terkenal banget. Terus dan lain-lain ya. Nah, dia kayak gitu. Kalau misalkan buku non-fiksi, dia menggunakan kata-kata yang jelas isinya itu mengenai apa. Misalnya History of Madura, berarti cerita tentang Madura. Terus habis itu baca ini, kamu pasti kuliah ke luar negeri dijamin 100%. Nah, berarti ini tentang tips-tips bagaimana caranya kuliah di luar negeri kayak gitu. Nah, jadi banyak buku-buku non-fiksi yang ditulis di judulnya itu berdasarkan ilmu apa sih yang ada di dalamnya kayak gitu ya. Nah, itu ya. Jadi itu adalah pembahasan kita untuk hari ini mengenai pembaca efektif. Nanti kalau ada pertanyaan chat aja ke Kak Sigit ya. Sampai sini dulu. Beli rapi-rapi, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.